Tahu Final Fantasy yang dikembangkan oleh Square Enix? Presidennya Yosuke Matsuda memberi bocoran fokus Square Enix di tahun 2022 untuk NFT. Dia bilang, teknologi dasar dan elemen untuk memungkinkan game blockchain sudah ada. Dan sudah ada peningkatan literasi masyarakat dan penerimaan aset kripto dalam beberapa tahun terakhir. Kami akan terus mengawasi perubahan sosial di alam ini sambil mendengarkan banyak kelompok pengguna yang mengisinya dan meningkatkan upaya untuk mengembangkan bisnis yang sesuai, dengan tujuan untuk menerbitkan token kami sendiri di masa depan. Jadi itu yang dikatakan oleh Presiden Square Enix. Hari ini kami akan membahas seluruh pemandangan gamification, NFT, game crypto, metaverse, dan yang akan terjadi di masa depan untuk industri ini. Kami juga akan menyebutkan nih beberapa nama yang patut mungkin untuk kita perhatikan. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Baru-baru ini kami menonton wawancara dengan Fernandes bersaudara, yang satu pengembang bisnis PlayStation dan yang satunya CEO Streamline Media Group. Mereka berdua berbicara tentang teknologi dan kreativitas mendasar seputar game yang sudah dikembangkan dengan cukup baik. Gamification, play to earn, games blockchain dan crypto, semua istilah ini mereka bikin bertanya-tanya kenapa investor ngomongin. Ya ini sebenarnya hal yang sudah lama kita lihat. Semua hal lebih bagus memang kalau dalam bentuk game. Poin loyalitas, level di Gojek atau Grab, level di akun dan platform lain, jatah terbang pesawat, dan bahkan uang atau duit itu sendiri ya game juga sebenarnya. Jadi adanya proses untuk bisa duduk santai sambil menciptakan pengalaman yang bikin orang tertarik main game dengan insentif yang selaras yang membuat setiap waktu mereka main dapat dorongan dopamin, akhirnya mereka suka dan mau lanjut. Itu semua konsep yang sudah ada sejak dulu. Ini adalah sesuatu yang di masa kanak-kanak kita sudah ada dalam bentuk video game, bahkan dengan cara permainan roleplay juga, kayak Dungeons and Dragons yang mengandalkan imajinasi. Tapi di tahun 2000 dulu, ide gamification itu ya kayak ngomongin apaan sih? Dan ya orang di sektor finance juga nggak akan langsung mikir, oh saya mau investasi ke dalam games. Itu ibaratnya kayak bakar uang dan berharap asapnya bisa berubah menjadi lebih banyak uang. Jadi nggak ada yang mau itu. Teknologi pada dasarnya membuat proses produksi rutin jadi otomatis. Saat kita melihat teknologi dalam produksi, kita menggunakan alat yang pada dasarnya digunakan oleh seniman grafis, entah mereka di sektor video game, atau publisher desktop, atau film. Jurassic Park muncul di tahun 90-an dan sudah merevolusi efek visual, dan orang-orang mulai berpikir tentang rendering, lalu suatu waktu mereka akan melakukan pemrosesan real time. Untuk melakukan processing ini kita perlu mesin yang mumpuni. Mesin yang mampu melakukan itu sekarang digunakan untuk mainan game. Jadi mereka mulai lihat dan mikir, lah ini ada mesin yang intinya lebih mudah digunakan setiap bulan. Setiap tahun semakin banyak artis masuk dan orang-orang dengan latar belakang IT jadi sadar, wah ternyata industri kita laris. Karena mereka punya pemahaman misterius tentang mesin ajaib dan anak IT itu tahu cara melakukan hal yang tidak orang lain tahu caranya. Teknologi ini akan jadi lebih meresap dan akan menjadi bukti ke semua orang betapa berartinya kekuatan pemrosesan komputer bagi dunia. Tapi manusia perlu hal untuk dilihat. Karena kita kan makhluk visual, kita harus lihat untuk percaya. Dan saat itulah Fernandes bersaudara mulai sadar kalau mesin yang dipakai games ini akan jadi kendaraan bagi artis, seniman, insinyur, desainer, produser, dan mesin itu akan mulai jadi sesuatu yang akan digunakan semua orang. Itu 19 tahun lalu, mereka mikirnya udah deket. Ternyata 19 tahun kemudian kita baru sampai sini. Jadi waktu itu belum begitu jelas, karena kita harus melewati stigma orang yang bilang, ini cuma mainan game gak jelas. Sekarang pun masih ada memang orang yang bilang game itu nggak jelas dan masih ada perasaan ini cuma hal konyol untuk anak-anak. Tapi yang benar-benar terkait ya semua teknologi terbaru dan terhebat ini biasanya diterapkan ke dalam video game. Para insinyur adalah orang-orang yang selalu penasaran. Artis seniman juga orang-orang yang selalu penasaran. Mereka ingin mengambil seni terkini dan menerapkannya ke dalam dunia virtual untuk tahu hal apa aja yang bisa kita lakukan di sana. Semua kartu grafis Nvidia, beberapa dari kita mungkin ingat kartu 3D pertama, kartu 3D FX yang beralih dari 2 dimensi ke dunia 3 dimensi. Mantap emang untuk bisa bermain game seperti MMORPG untuk pertama kalinya di tahun 99. Untuk benar-benar ada di sebuah alam di mana kita membuat avatar, di mana kita punya karakter dan kita bisa bergabung dengan guild dan ada ekonomi yang berfungsi. Dan bisa bertemu banyak orang juga. Itu semua udah ada dulu, hanya aja kelasnya yang culun atau nerdy kan dibilangnya, orang yang kutu buku bisa dibilang. Orang-orang yang bukan mainstream yang paham hal ini dan mainan di sektor ini. Jadi hanya butuh waktu 19 tahun untuk akhirnya muncul ke permukaan. Dan tentu teknologi seluler hanya dengan mengetuk jari di ponsel benar-benar mengubah segalanya. Sekarang jadi sangat mudah untuk bermain game hanya di HP.
Jadi dunia ini bersatu dengan cara luar biasa. Hanya perlu menunggu momennya aja. Orang-orang awal tuh tidak sadar seberapa jauh prosesnya. Ternyata seperti siklus 20 tahunan kan, lumayan lama. Itulah kenapa orang tidak paham tentang gamification ini. Hector Fernandez ingat waktu di SMA dulu ada kelas komputer dengan buku berjudul The VML yang merupakan Virtual World Markup Language untuk menciptakan lingkungan 3 dimensi di web. Jadi ini tahun 97-98an lah. Hal ini sudah ada, orang-orang eksperimen coba menciptakan dunia-dunia itu. Dan sekarang udah banyak yang pakai. Anak-anak zaman sekarang bangun pagi langsung masuk ke Roblox atau ke Minecraft dan mainan di sana. Di sanalah mereka eksis sama teman-temannya. Di sanalah mereka berkreasi. Ya ini cukup menarik dan lucu karena pekerjaan teknologi berubah dari dulunya itu kayak ya boleh deh kerja di teknologi. Jadi sekarang semua orang ingin pekerjaan di industri teknologi karena disinilah sumber inovasi berada. Ini adalah hal yang membantu kita dengan sangat jelas, terutama sebagai warga di negara berkembang. Teknologi itu bisa jadi banyak solusi. Memahami komputer memungkinkan kita untuk transisi dari keadaan sekarang dan benar-benar membangun pekerjaan baru, menciptakan ekonomi baru yang tidak akan pernah bisa kita akses tanpanya. Nah, siapa aja nih proyek potensial dan nama yang patut kita perhatikan? Sebelum kita bahas itu, sekarang adalah waktunya untuk sponsor video kita hari ini. Ada game kartu koleksi yang jadi wujud masa lalu, masa kini, dan masa depan. Game ini membawa 30 tahun sejarah ke dalam blockchain. Namanya adalah Spellfire Remaster the Magic. Ini adalah game play to earn berbasis NFT untuk 2 pemain atau lebih, yang seperti kami bilang tadi, memiliki sejarah hampir 30 tahun. Ini adalah game kartu koleksi yang bertujuan untuk menggabungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, menjadikannya sebuah pengalaman game yang epic. Setiap pemain membangun tumpukan atau deck kartu unik mereka untuk bisa bertarung melawan musuh dalam realitas fisik, digital, dan AR. NFT-nya bisa di-custom, memberikan kesempatan fans untuk memainkan peran penting dalam pertumbuhan Spellfire, sambil melihat sebagian diri mereka dilambangkan dalam rangkaian kartu NFT mereka. Kartu NFT-nya bisa di-upgrade juga, meningkatkan nilai dan kekuatan dengan mendapatkan pengalaman dalam game. Mereka bisa di-upgrade dengan mata uang Spellfire, yang mana nama tokennya juga sama, yaitu Spellfire. NFT-nya pun interaktif. Dengan teknologi AR, pemain akan bisa casting spell, atau bahasa Indonesianya mengucapkan mantra dengan suara mereka dan melihat efek yang muncul di depan mata. Jadi sebuah pengalaman game yang lebih imersif dan unik. Ada NFT fisiknya juga, menciptakan peluang bagi para kolektor, terutama fans game kartu, dan penggemar kripto juga untuk bisa menikmati kartu mereka dalam bentuk fisik selain yang hanya digital. Secara umum, setiap NFT Spellfire yang original ada potensi menghasilkan pendapatan dan memperoleh laba atas investasi hingga 10 kali lipat bagi pemiliknya. Proyek ini didukung oleh beberapa investor, termasuk Shima Capital, DAO Maker, dan beberapa nama lain yang bisa kalian lihat di layar. Dan mereka pun sedang ngobrol dengan lebih banyak investor strategis yang akan datang. Spellfire memiliki tim yang besar dan kuat yang berpengalaman dalam aspek pengembangan dan pengelolaan bisnis kripto, jadi cocok untuk proyek mereka. Mereka pun sekarang sudah melakukan desain ulang situs web yang jadi serbaguna, termasuk dengan fitur marketplace di dalamnya. Marketplace baru ini mudah digunakan dan menawarkan pembelian dengan berbagai jenis pembayaran. Kalian bisa cek lebih lanjut tentang proyek Spellfire ini dengan link yang kami sediakan di deskripsi di bawah video ini. Pada dasarnya, komunitas Spellfire sedang berkembang pesat belakangan dengan berbagai pencapaian yang sudah mereka lakukan. Untuk merekap secara singkat, mereka telah memiliki 10 Days of Growth atau pertumbuhan selama 10 hari, di mana mereka melakukan berbagai macam hal sejak awalnya, yang mana kalau kita rekap dari hari pertama ada farming LP atau token untuk likuiditas. Kemudian di hari kedua ada NFT dengan selebritas yang eksklusif, ini termasuk dengan series kartu mereka. Kemudian berikutnya ada kompatibilitas teknologi Spellfire dengan metaverse yang bernama Eartha. Lalu di hari keempat ada augmented reality atau teknologi AR yang muncul di Spellfire. Dan di hari kelima kita melihat preview dari trailer Spellfire, diikuti oleh hari keenam dengan kabar-kabar dan liputan media untuk proyek Spellfire. Di hari ketujuh ada bocoran untuk game digital Spellfire itu sendiri yang pertama kali nih bocorannya, dan ada proses untuk mendesain dan memenangkan kartu NFT Spellfire kita yang spesifik.
lalu diikuti oleh kampanye sebesar 1 juta miliar dolar dalam bentuk USDT bersama Spellfire dan Erta, dan ditutup oleh hari ke-10 yang terakhir dengan pembagian NFT gratis bagi para pemegang token Spellfire. Sudah ada banyak sekali pencapaian dan kontribusi yang membantu pertumbuhan proyek ini. Selanjutnya, kalau kalian penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, silakan cek link di deskripsi di bawah video kami. Oke, kalau kita kembali ke episode kita hari ini, tadi kita ngomongin soal potensi nama proyek yang bagus dan patut kita perhatikan dalam perkembangan teknologi terkait NFT, Metaverse, dan game di industri ini. Pikirkan tentang Microsoft dan Apple. Dua perusahaan ini bertarung dominasi untuk sistem operasi atau OS. Mereka ingin jadi raja yang superior. Ternyata, dua-duanya tetap survive juga kan pada akhirnya. Lucu karena yang satu dulu unggul duluan, lalu yang satunya jadi pemenang setelah itu. Jadi keduanya punya pangsa pasar masing-masing. Situasi ini sama sekarang di Metaverse juga. Ada Unity dan ada Epic Games. Keduanya memiliki sistem OS masa depan. Mesin inilah yang memungkinkan terjadinya Metaverse. Sekarang kita ada Roblox, tapi Roblox ya hanya untuk Roblox sendiri. Tapi kalau ngobrol soal adopsi massal untuk teknologi software yang bisa digunakan siapa aja, Unity dan Epic Games adalah pemimpinnya. Unity sudah merupakan perusahaan publik, tapi Epic Games tidak. Mungkin suatu hari nanti, kita tidak tahu. Tapi disitulah tempat orang akan bermain dan berkreasi. Nah, kita kan mau nyoba nih, cari peluang untuk mengejar perusahaan yang belum pernah didengar orang kan? Nama entitas yang inovatif yang akan datang. Well, Fernandes bersaudara pikir itu adalah perusahaan-perusahaan kreator. Carilah perusahaan kreator, mungkin yang muda berusia 20-23 tahunan, yang pada dasarnya sudah berkecimpung di dunia game selama beberapa waktu, yang memang kerja keras memproduksi sesuatu, baik itu konten atau narasi yang membangun tema, atau orang yang menciptakannya sendiri, teknologi yang memungkinkan semua ini tercipta. Penting juga untuk disebutkan adanya ruang ketiga yang sekarang kita saksikan dalam game Play to Earn atau P2E, yang adalah platform gaming dengan ekonomi. Ini memungkinkan orang untuk bisa bekerja, menghasilkan pendapatan, dan mengembangkan banyak hal lain yang sudah ada sekarang dan yang akan datang. Jadi kiranya sekian guys yang bisa kami bagikan hari ini untuk masa depan industri teknologi terkait NFT, gaming, Metaverse, Play to Earn, atau bahkan permainan blockchain. Jadi sekiranya kalau ini bermanfaat, silakan kalian like kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!